Halo, ini masuk akal. Saya Aryo Bimo. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan bahwa pada periode kedua Presiden Jokowi, Indonesia berubah menjadi negara otoriter populis. Pernyataan seperti ini tentu boleh disampaikan. Kita hidup dalam negara demokratis. Pemerintah boleh dikritik. Presiden boleh dinilai. Bahkan sejarah sebuah pemerintahan memang harus terus diperiksa. Tetapi istilah otoriter bukan sekadar ungkapan kekesalan politik. Otoriter adalah diagnosis terhadap sebuah sistem kekuasaan. Karena itu sebelum kita menerima istilah tersebut, mari kita periksa dengan kepala dingin. Apa indikatornya? Dan yang tidak kalah penting, kapan kesimpulan itu mulai muncul? Sebab selama sekitar 9,5 tahun mendukung pemerintahan Jokowi, kita hampir tidak pernah mendengar kritik seperti ini dari PDIP. PDIP mengusung Jokowi sebagai calon presiden pada 2014, mengusungnya kembali pada 2019 sebagai partai terbesar di DPR, menempatkan kader-kadernya di kabinet, dan kemudian menjadi kekuatan politik utama yang menopang pemerintahan selama hampir 10 tahun. Tapi setelah terjadi perpecahan dalam proses penentuan calon presiden dan calon wakil presiden menjelang pemilu 2024, narasinya berubah. Jokowi tidak lagi hanya disebut mengambil jalan politik yang berbeda. Ia mulai digambarkan sebagai orang yang merusak demokrasi, sebagai pengkhianat partai, dan sekarang masa pemerintahannya disebut telah mengubah Indonesia menjadi negara otoriter populis. Nah, di sini persoalannya. Apa yang sebenarnya berubah? Apakah sistem kenegaraan Indonesia berubah secara mendasar? Atau hubungan politik PDIP dengan Jokowi yang berubah? Menurut saya, sulit memisahkan tuduhan ini dari residu Pilpres 2024. Ada luka politik. Ada kekecewaan karena arah suksesi tidak lagi berada di dalam kendali partai. Dan kekecewaan itu kemudian berkembang menjadi penilaian terhadap seluruh periode pemerintahan. Tetapi jangan salah, mengatakan bahwa narasi ini merupakan residu Pilpres bukan berarti semua kritik terhadap demokrasi pada era Jokowi otomatis keliru. Ada masalah yang nyata. Checks and balances memang melemah. Koalisi pemerintahan terlalu dominan di DPR. Independensi beberapa lembaga pemerintahan dipersoalkan. Pemberantasan korupsi juga kehilangan sebagian kepercayaan publik. Penegakan hukum dalam sejumlah perkara menimbulkan kesan tidak setara. Dan beberapa keputusan politik memang menimbulkan pertanyaan serius tentang konflik kepentingan dan etika kekuasaan. Semua itu harus dibicarakan, jangan ditutup-tutupi. Tapi pembicaraan itu juga harus jujur mengenai siapa yang ikut bertanggung jawab. Presiden tidak membuat undang-undang sendirian. Undang-undang dibahas bersama DPR. Anggaran negara disetujui DPR. Pengawasan terhadap pemerintah adalah tugas DPR. Dan partai-partai politik berada di dalam seluruh proses itu. Jadi kalau kualitas demokrasi menurun selama pemerintahan Jokowi, jangan seluruh tanggung jawab tiba-tiba diletakkan pada pundak satu orang. Partai-partai pendukung pemerintah juga ikut bertanggung jawab, termasuk PDIP. PDIP bukan penonton. PDIP berada di dalam pemerintahan, berada di dalam parlemen, berada di dalam proses legislasi, berada di dalam pengangkatan pejabat, dan berada di dalam konsolidasi kekuasaan selama hampir 1 dekade. Karena itu kritik PDIP akan jauh lebih bermartabat apabila disertai pengakuan. Kami juga berada di sana. Kami juga ikut mengambil keputusan. Dan kami juga harus mengoreksi diri. Bukan seolah-olah selama 9,5 tahun semua keberhasilan adalah kerja bersama, tetapi ketika hubungan politik pecah, semua kesalahan menjadi milik Jokowi seorang. Itu tidak adil. Dan yang lebih penting, itu tidak jujur secara politik. Sebagian kemunduran demokrasi bahkan justru bersumber dari perilaku partai politik. Misalnya, ketika mantan terpidana korupsi masih diberikan posisi terhormat, masih dipercaya menduduki jabatan publik, bahkan masih menempati posisi penting dalam kepemimpinan partai. Secara hukum, seseorang yang telah menjalani pidananya tentu telah selesai menyelesaikan hukuman. Tetapi jabatan politik bukan hanya bicara soal boleh atau tidak, boleh secara formal gitu ya. Jabatan politik juga menyangkut keteladanan, kepercayaan publik, dan standar integritas.
Partai politik adalah pintu masuk menuju kekuasaan negara. Kalau partai sendiri tidak memiliki standar integritas yang kuat, jangan hanya menyalahkan presiden ketika kualitas demokrasi turun. Demokrasi tidak hanya dirusak oleh pemerintah yang terlalu kuat. Demokrasi juga dapat dilemahkan oleh partai yang gagal menjaga etikanya sendiri. Sekarang mari kita periksa istilah utamanya. Benarkah Indonesia berubah menjadi negara otoriter? Dalam sistem otoriter, kompetisi politik secara perlahan ditutup, oposisi dipersempit, pergantian kekuasaan dibuat tidak mungkin, masa jabatan dimanipulasi, pers dibungkam, lembaga peradilan kehilangan kemampuan untuk mengontrol kekuasaan, dan pemilu hanya menjadi upacara untuk mengesahkan penguasa. Apakah itu yang terjadi di Indonesia? Pemilu tetap diselenggarakan, partai-partai tetap berkompetisi, calon presiden yang berseberangan dengan pemerintah tetap dapat maju dan berkampanye. Media tetap dapat mengkritik presiden setiap hari. Mahasiswa tetap turun ke jalan. Akademisi tetap membuat petisi. Organisasi masyarakat sipil tetap menyampaikan kritik dengan sangat keras. Jokowi juga tidak pernah mengubah konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan. Ia berhenti setelah 2 periode, sesuai batas yang ditentukan Undang-Undang Dasar 1945. Apakah semua ini berarti demokrasi kita baik-baik saja? Tidak. Ada ketimpangan sumber daya politik, ada persoalan netralitas, ada tekanan terhadap kebebasan sipil, ada lembaga yang melemah, dan ada praktik kekuasaan yang patut dikritik. Tetapi masalah-masalah itu lebih tepat disebut sebagai democratic backsliding, kemunduran demokrasi pada beberapa dimensi. Bukan berarti seluruh fondasi demokrasi telah runtuh. Disinilah kita perlu berhati-hati membaca indeks demokrasi. Saya tidak menolak indeks demokrasi. Indeks itu penting sebagai alarm. Ia menunjukkan area yang melemah, kualitas pemilu, parlemen, penegakan hukum, kebebasan sipil, atau independensi peradilan. Tapi indeks bukan kitab suci. Metodologinya berbeda-beda. Sebagian menggunakan data objektif, sebagian menggunakan penilaian ahli, sebagian lagi menggunakan persepsi terhadap kualitas lembaga. Karena itu, penurunan skor harus dibaca sebagai peringatan, bukan langsung dijadikan vonis bahwa Indonesia telah berubah menjadi negara otoriter. Apalagi fondasi demokrasi yang paling mendasar masih bekerja. Pemilu masih berlangsung. Pergantian kekuasaan masih terjadi. Batas masa jabatan tetap ditaati. Partai politik juga tetap hidup. Dan masyarakat sipil tetap bersuara. Publik tetap dapat menghukum partai politik dan pemimpin melalui pemilu. Lalu kalau bukan menjadi lebih otoriter, perubahan besar apa yang sebenarnya terjadi pada masa Jokowi? Menurut saya, Indonesia justru bergerak menjadi lebih sosial demokratis dalam orientasi kebijakannya. Saya tidak mengatakan Indonesia sudah menjadi negara sosial demokratis seperti negara-negara Nordik. Belum tidaknya. Sistem pajak kita masih belum cukup progresif. Perlindungan buruh masih bermasalah dan ketimpangan belum selesai. Partai politik kita juga belum dibangun berdasarkan ideologi sosial demokratis yang konsisten. Tetapi arah kebijakan negara menjadi lebih sosial. Negara semakin hadir dalam kesehatan, dalam pendidikan, dalam perlindungan sosial, pembangunan desa, penyediaan infrastruktur dasar, sertifikasi tanah, dan dalam memperluas konektivitas terhadap wilayah yang selama ini tertinggal. Jaminan kesehatan juga menjangkau hampir seluruh penduduk, karena desa membawa anggaran langsung ke desa, pembangunan jalan, bendungan, pelabuhan, listrik, fasilitas dasar, memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. Tentu semua itu boleh dikritik. Ketepatan sasaran bantuan boleh dipersoalkan. Kualitas pelaksanaan boleh diperiksa. Beban fiskal juga boleh diperdebatkan. Politisasi program sosial harus tetap diawasi. Tetapi perluasan layanan sosial dan kehadiran negara bagi kelompok yang sebelumnya tidak terjangkau bukan ciri utama negara otoriter. Itu lebih dekat dengan gagasan negara kesejahteraan. Dan gagasan itu justru terdapat dalam konstitusi kita. Pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan negara bukan hanya sebagai penjaga keamanan. Negara bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat, atas jaminan sosial, atas pelayanan kesehatan, dan atas pemberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Jadi, kalau kita ingin menilai warisan pemerintahan Jokowi, nilailah secara utuh. Ada pelemahan checks and balances yang harus diperbaiki, ya. Ada persoalan dalam pemberantasan korupsi, ada
etika kekuasaan yang harus dievaluasi, ada kualitas penegakan hukum yang harus dibenahi, tetapi ada juga perluasan pelayanan sosial, pembangunan desa, infrastruktur dasar, jaminan kesehatan, dan hadirnya negara bagi masyarakat yang selama ini berada jauh dari pusat kekuasaan. Menyebut Indonesia telah berubah menjadi negara otoriter adalah kesimpulan yang terlalu jauh. Terlebih ketika kesimpulan itu disampaikan oleh partai yang selama hampir 10 tahun menjadi penyangga utama pemerintahan tersebut. Kritik boleh berubah, sikap politik juga boleh berubah, tapi tanggung jawab politik jangan ikut menghilang. Jangan ketika masih dalam kekuasaan, semua keberhasilan disebut sebagai keberhasilan bersama. Lalu ketika hubungan politik pecah, seluruh persoalan tiba-tiba menjadi kesalahan satu orang. Kalau begitu, yang sedang didengar mungkin bukan evaluasi demokrasi, melainkan residu pertarungan politik yang belum selesai. Tetap jernih, tetap masuk akal.